Buset! Sejak menjabat di posisi barunya, Pak Purbaya Yudi Sadewo, ya, sosok ekonomi senior yang dikenal belak-belakan langsung menjadi sorotan publik, ya. Dalam beberapa forum resmi, ia menyebut Indonesia mempunyai potensi ekonomi dan sumber daya alam yang bisa disebut sebagai harta karun bangsa, teman-teman, ya. Bukan cuma tambang emas atau nikelnya, tapi juga potensi energi barunya, data keuangan dan cadangan sumber daya yang strategis, ya, yang belum dioptimalkan. Nah, ini dia, eh, disinilah publik mulai heboh karena istilah harta karun negara itu bukan sekedar kiasan, teman-teman, ya. Ini kita tonton bareng-bareng. Katanya, gas negara menipis, uang habis, defisit di mana-mana, negara butuh utang baru. Tapi tiba-tiba, boom, 2 bulan setelah Menteri Keuangan baru dilantik. Muncullah harta karun 285,6 triliun rupiah, nongkrong manis di deposito bank. Dan yang paling kocak lagi, itu uang pemerintah sendiri loh. Pertanyaannya, kok baru ketahuan sekarang sih? 20 tahun Sri Mulyani menjabat, 20 uang itu tahun. ngumpet di bank kayak mantan yang masih nyimpen foto kenangan diam-diam di galeri HP. Oe. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa baru 2 bulan duduk di kursi panas Kementerian Keuangan, tapi kiprahnya udah kayak film detektif ekonomi yang menemukan deposito 285,6 triliun atas nama Buset. pemerintah pusat yang selama ini tidur lelap di bank. Yang lebih lucu, uang itu bukan uang siluman, bukan hasil korupsi, bukan dana asing. Itu uang rakyat sendiri yang entah kenapa diam di bank bertahun-tahun tanpa dipakai, atau jangan-jangan lagi ritual macam di dalam goa tuh uang. Gokilnya lagi, ketika ditanya dari mana asalnya, para pejabat bawahannya menjawab dengan suara serempak. Tidak tahu, Pak. Purbaya senyum, tapi matanya ngomong, ya elah, masa yang nggak tahu sih lu? Kalau nggak ketahuan, uang itu bisa terus diparkir dan bunganya terus dinikmati, entah sama siapa. Sementara rakyatnya disuruh hemat listrik dan beli beras 10 kilo buat sebulan, malah Kylo bisa 10 kilo buat setahun, guys. Mari kita bandingkan. Sri Mulyani, nama besar, ikon reformasi keuangan. 2 dekade pegang bendahara negara. Selama itu, kita sering dengar kalimat ini, kas negara menipis, anggaran defisit, kita perlu pinjaman luar negeri. Padahal, ternyata uang rakyat lagi rebahan, nyender santai di bank. Jadi, ini pertanyaannya, apakah Sri Mulyani tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu? Itu adalah lagu lama kaset kusut. Jawaban dari para pejabat, yang udah mentok kalau ditanya wartawan, guys. Logikanya kalau tidak tahu, berarti sistem keuangan negara selama 20 tahun ini salah kelola parah dong kalau pura-pura tidak tahu. Wah, ini bukan cuma salah kelola, ini skandal besar. Dan lucunya lagi, setiap kali ditanya kenapa ekonomi nggak tumbuh, jawabannya selalu, kita harus menjaga inflasi. Tapi rakyat malah makin miris. Inflasi dijaga, tapi isi dompet malah, apalah daya. Mungkin menjaga inflasi itu penting, tapi menjaga uang rakyat biar gak diam di deposito jauh lebih penting, Bu. Sekarang Purbaya datang, ngebuka satu demi satu rekening tidur pemerintah. Dan hasilnya, duit menggunung, guys. Pemerintah pusat aja ternyata punya dana nganggur 339 triliun. Ditambah pemerintah daerah 254,4 triliun. Totalnya 653 triliun lagi rebahan santai di bank. Kebayang nggak? Kalau dana segede itu dipakai buat infrastruktur, UMKM, pendidikan, dan riset, pertumbuhan ekonomi 8% bukan mimpi, tapi realitas dan pasti, coy. Jadi ketika Purbaya bilang, kas negara tipis itu bullshit, kita semua akhirnya sadar, selama ini kita cuma disuguhi drama ekonomi yang skenarionya emang udah disiapin biar rakyat tetap takut dan IMF tetap dibutuhkan. Jadi pejabat... Gila, gila. Saya juga pernah mendengar tuh, ya, Pak Purbaya menyinggung beberapa hal yang cukup menarik, ya, mengenai Indonesia punya cadangan mineral dan logam langka terbesar di Asia Tenggara, ya. Kemudian ada potensi energi baru terbarukan, ya, yang belum pernah tersentuh, ya, terutama dari panas bumi dan angin, ya. Ada juga tuh yang paling menarik, ya, potensi besar dari data ekonomi dan aset keuangan negara yang bisa diolah untuk memperkuat kemandirian nasional. Ini lebih keren lagi, ya. Beliau juga pernah mengatakan, ya, kalau pemerintah itu bisa mengelola semua ini dengan sistem yang transparan atau terbuka dan efisien, Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri secara ekonomi tanpa harus bergantung kepada asing. Nah, itu siapa? Bu Sri Mulyani. Apa namanya?
Uang kas negara kita itu menipis. Kita harus meminjam ke luar negeri. Bro, nih Pak Purbaya ini dengerin ya. Kita ini bukan negara miskin, tapi negara kita yang belum sadar betapa kayanya kita. Nah ini ngena banget sumpah. Apalagi Pak Purbaya itu ngajak kita kaya bareng-bareng, cok. Gila nggak sih? Pejabatnya bisa dapat komisi kalau negara minjem uang. Macam mirip calo atau biong tanah gitu. Dan kalau diingat-ingat lagi omongan orang tua kita dulu itu, emang benar Indonesia itu kaya raya. Hanya saja pejabatnya yang duduk di pemerintahan terdahulu itu bobrok semua. Tapi kalau dipikir-pikir bener juga ya, sumber daya kita tuh luar biasa dari nikelnya ya, dari emasnya, batu bara sampai potensi pariwisata teman-teman ya, semuanya ada tuh sebenarnya di Indonesia. Tapi masalahnya selama ini banyak yang belum dikelola maksimal. Kadang keburu dijual mentah, padahal nilai tambangnya itu bisa gila-gilaan kalau diolah di dalam negeri. Jadi kalau Pak Purbaya mulai buka-bukaan soal harta karun negara, bisa jadi ini sinyal yang cukup penting teman-teman ya, buat arah ekonomi Indonesia itu ke depannya. Bisa aja itu beliau sedang menyiapkan strategi supaya aset-aset besar ini benar-benar dipakai untuk kesejahteraan rakyat teman-teman. Bukan cuma jadi angka di laporan. Tapi tentu saja ya, semua itu tergantung dari konsistensi dan kebijakan pemerintah teman-teman ya. Bongkar potensi itu langkah pertama, tapi untuk mewujudkannya menjadi manfaat itu kenyataannya ya, itu yang PR besar. Apalagi sekarang ini Pak Purbaya sedang dikelilingi mafia-mafia besar ya. Oleh karena itu kita sebagai rakyat biasa Pak ingin mendukung Bapak ya. Kalau Bapak itu benar-benar baik, jujur, kita support Pak. Mudah-mudahan sih Pak Purbaya ini orangnya apa, tegas ya, luar biasa ini Pak Purbaya ini ya. Lanjutkan dulu cowok. Sekarang Purbaya perintahkan investigasi besar-besaran. Siapa yang naruh uang itu? Siapa yang menikmati bunganya? Dan kenapa Siapa? semua bisa berjalan mulus tanpa satupun yang sadar? Bayangkan, uang negara disembunyikan di bank. Bunganya mungkin miliaran tiap bulan. Tiap Tapi gak ada bulan laporan, miliaran. gak ada transparansi. Kayak rekening rahasia keluarga Sultan. Cuma bedanya, ini uang rakyat. Dan kalau nanti terbukti ada pihak yang sengaja menyimpan dana itu demi kepentingan pribadi, itu artinya bukan sekedar maladministrasi, tapi kejahatan ekonomi negara. Skandal besar kejahatan keuangan negara loh guys. Berkat Purbaya sekarang kita tahu dana pemerintah itu diam di 3 pos besar. Giro ada 357,4 triliun, tabungan ada 10,4 triliun, simpanan berjangka ada 285,6 triliun, totalnya ada 653,4 triliun, uang rakyat yang tidur nyenyak sambil ngumpulin bunga dan masuk rekening orang yang mau jadi sultan. Dan yang bikin miris lagi, simpanan Pemda di bank aja mencapai 254,3 triliun. Padahal di banyak daerah, rumah sakit kekurangan alat, guru honorer nunggak gaji, jalan rusak dibiarkan, tapi duitnya malah parkir di bank. Ironinya, pemerintah pusat dulu malah bangga bilang kita efisien, Gila sih. kita hemat. Hemat apanya kalau uang rakyat nggak dipakai buat rakyat coba? Bener Purbaya sih. sekarang berencana menginvestasikan dana itu agar ekonomi benar-benar berputar. Gak cuma angka di Excel, tapi nyata di lapangan. Kalau strategi ini berhasil, pertumbuhan ekonomi 8% bukan lagi janji kampanye Prabowo, tapi jadi bukti bahwa transparansi di pemerintahan Presiden Prabowo dan keberanian bisa mengalahkan narasi defisit palsu pada rezim yang lalu, guys. Oleh karena itu kita harus jujur, kalau itu bisa tercapai, memang patut diacungin jempol deh pemerintahan Prabowo dengan para pembantu-pembantunya yang baru. Tapi pastinya beberapa dari pembantunya yang lama ada yang ketar-ketir tuh guys. Panik gak? Panik gak? Paniklah. Masa enggak? 2 bulan menjabat, Purbaya udah bikin resah banyak pihak. Bukan karena wacana, tapi karena tindakan. Sementara 2 dekade sebelumnya, kita disuguhi dengan cerita defisit, pinjaman, dan kas negara yang menipis. Ternyata bukan kasnya yang menipis, tapi iman pejabatnya yang tipis. Dan akhirnya, rakyat cuma bisa bilang, ternyata uang kita nggak hilang, cuma disembunyikan. Jadi, kalau ada pejabat yang masih bilang kas negara menipis, ingat kata Purbaya,
Itu bullshit, coy. Bullshit coy. Baiklah Sobat Nalar, tetap tenang, berikan ruang untuk pemerintah bekerja. Tetap monitor dan jangan mudah terprovokasi. Jaga bangsa ini untuk tetap aman dari orang-orang jahat di luar sana. Jadikan video ini sebagai hiburan yang bisa menstimulus nalar kita untuk tetap sehat dalam berpikir walaupun topik ini serius. Jangan lupa juga like video ini, komen kalau mau, share dan juga subscribe. Nyalakan. Siap bro ya. Menurut kalian bagaimana teman-teman ya? Apakah ini tanda Indonesia bakal bangkit lagi dengan kekayaan yang selama ini tersembunyi ya? Atau cuma janji-janji manis politik ekonomi teman-teman ya? Kalau dilihat dari periode yang sebelumnya, Bu Sri Mulyani ya tentunya berbeda sekali dengan Pak Purbaya ini. Kalau dulu cuma menyampaikan terkait uang kas negara, sekarang minim ya, kita harus hutang ke luar negeri. Tapi kalau Pak Purbaya greget coy, ngajak kita kaya bareng-bareng gitu. Kita diberikan harapan memang ya, kita menjadi optimis lagi. Nah kalau dulu mak gila. Oke lah, kalian bisa berdiskusi sendiri ya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, biar tidak ketinggalan pembahasan yang menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.